radhiyallahu anhu. Apa katanya kepada Abi Burdah ini? Asamit ta'abaka, apakah telah mendengar engkau bapakmu? Asamit ta, apakah telah engkau dengar apakah bapakmu yuhadisu, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sya'ni sa'atil Jum'ati, kata padahal waktu pada hari Jumat itu, pada keadaan waktu pada hari Jumat itu. Dan ini Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada seorang namanya Abi Burdah. Abi Burdah itu adalah anaknya dari Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari itu seorang sahabat Rasul yang memang sangat terkenal, ya. Abi Musa al-Asy'ari. Dan Abdullah bin Umar ini juga sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini berkata kepada Abi Burdah, katanya, asamita, apakah telah engkau mendengar apakah bapakmu yuhadisu, yang membicarakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi sya'ni sa'atil Jum'ah, padahal hari atau jam di hari Jumat itu. Pada jam waktu ijabah itu maksudnya. Apakah telah engkau mendengar bapakmu bicarakan hal itu? Ini kata Abdullah bin Umar kepada Abi Burdah. Qala, ini Abi Burdah berkata, qultu na'am, katanya. Aku katakan iya. Sabitu. Aku telah mendengar, ya, mendengar bapak berbicara mengenai jam ijabah di hari Jumat itu. Ya ulu, bapakku berkata, katanya, aku telah dengar bapakku membicarakan hal itu. Dan dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata bapak daripada Abu Burdah, dari Abi Musa al-Asy'ari. Katanya, Sami'tu, telah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, dia, katanya, dia Aisyah ijabah dia, artinya waktu yang makbul di hari Jumat itu, tempatnya, waktunya, ma baina ayyajlisal imam, ya barang di antara duduknya si imam. Artinya duduknya si imam ada si khatib. Ayat mimbar, katanya, sejak mulai duduknya khatib untuk membaca khutbah di mimbar. Dengan dalam istilah agama itu, imam itu satu, khatib itu dia menjadi khatib langsung menjadi imam. Di dalam kitab fikih disebutkan demikian. Jadi kalau disebut imam, artinya itu khatib. Jadi waktu tempatnya waktu ijabah itu, katanya, dia waktu ijabah ma baina, barang di antara ayyajlisal imam, bahwa duduklah imam, duduk di mimbar untuk membaca khutbah. Jadi setelah azan kedua, biasanya azan kedua atau sebelum azan kedua, ya,
mulai terjadi waktu ijabah itu. Ila antum salatu, sampai selesai salat Jumat. Jadi sejak duduknya imam khatib untuk membaca khutbah sebelum azan kedua itu sampai selesai salat Jumat. Di sanalah biasanya terjadi saatul ijabah, waktu-waktu ijabah. Walhasil waktu ijabah itu sejak si khatib itu duduk untuk membaca khutbah sebelum azan kedua. Dari sanalah waktu ijabah itu sampai selesai salat Jumat. Itu kata Abi Burdah, dia terima dari bapaknya Abi Musa al-Asy'ari. Musa al-Asy'ari menerima daripada baginda Rasulullah SAW. Ini hadis tasawuf, hadis tamu menyambut. Rawah Muslim, yang mereka hadis rawah Muslim. Hadis yang ke-12, wa an Aus bin radhiyallahu anhu, daripada seorang namanya Aus. Aus itu anaknya Aus. Pada bijir di bakaran dia. Bapak dengan Aus, bijir dengan Aus. Sama dari keturunan Imam Ghazali kan. Muhammad bin Muhammad. Beliau namanya Muhammad, bapak Muhammad, datuk juga Muhammad. Jadi ini an Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, orang yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul katanya, inna min afdali ayyamikum, bahwa yang paling afdal hari-harimu, yang paling afdal hari-harimu, yaumal jumu'ati, ialah hari Jumat. Hari Jumat. Tapi katanya fi dalilun ini kan adalah ayat salati yaum Arafah katanya. Kalau hari yang paling mulia dalam setahun itu hari Arafah katanya. Hari Arafah. Kama ja'a sayyidul ayyam yaum Arafah. Bagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa penghulu hari itu untuk setahun adalah hari Jumat. Wa yaumul jum'ati minal afdali wa afdalu ayyam usbuh katanya. Kalau hari Jumat itu adalah paling mulia hari dalam seminggu. Jadi dalam seminggu hari yang paling mulia hari Jumat. Tapi dalam setahun hari yang paling mulia hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu. Waktu jamaah haji melakukan wukuf di pada Arafah. Jadi yang paling afdal harimu sabda Rasul yaumul Jumat, ialah hari Jumat. Hari paling afdal. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyakkanlah atasku daripada salat membaca selawat padanya. Jadi banyak-banyak membaca selawat
di hari Jumat. Banyak-banyak salat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sabda. Maka bahwa selawat yang kubaca kepadaku itu adalah ma'rudatun alayya, itu disampaikan oleh malaikat kepadaku. Dalam hadis disebutkan bahwa ada satu malaikat yang tugasnya adalah mencari orang membaca selawat. Jadi apabila ada orang membaca selawat, maka dia langsung melapor kepada baginda Rasul. Jadi selawat yang kita baca lebih pada hari Jumat itu adalah disampaikan kepada baginda Rasul. Wa inna salatakum, maka bahwa pembacaan selawat itu ma'rudatun alayya, itu disampaikan ke atasku, kepadaku saudara. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi selesailah bab Jumat ini. Jadi yang pertama bahwa hari Jumat itu adalah hari paling mulia dalam hari seminggu. Tapi itu bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu ijabah, yang apa yang kita mohon kepada Allah maka dikabulkan, pasti dikabulkan. Selanjutnya babu istihbab sujud syukur. Ini satu bab pada menyatakan disunatkan sujud syukur. Sujud syukur inda usul nikmatil zahirah, katanya pada ketika mendapat nikmat yang nyata. Tapi karena nikmat maaf termasuk terkait dengan bahkan oleh sabudi dan syukur usul baik berbangkat atau dengan mendapat keuntungan dalam berusaha, pokoknya mendapat nikmat. Au indifa'i baliyatil zahir, atau pada ketika tertolaknya bala yang nyata. Riwayat terkait dengan sangat di mendatang dulu rombak rombak dari mulut, ada yang ada sebenarnya doang tenang. Nah itu termasuk tertolaknya bala yang nyata. Syukur ini terlaksana. Pertama tatkala mendapat nikmat, kedua tatkala mendapat tertolak bahaya atau bala. Hadis yang pertama, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu dari 10 sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar, katanya, beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Makkah, dari negeri Makkah, nuridul Madinah, katanya, kami hendak ke Madinah. Jadi pada satu waktu kami keluar beserta baginda Rasul dari Mekah akan menuju ke Madinah. Falamma kunna, maka manakala kami bersama Rasul qariban min Azwaza, manakala kami datang
di dekat Azwaza. Ini nama tempat ini. Katanya Mawdinun baina Makkah wal Madinah. Azwaza ini adalah satu tempat di antara Makkah dan Madinah. Tapi di sana disebutkan Mawdinun qaribun min Makkah. Tapi lebih dekat ke Makkah dia dari ke Madinah. Jadi manakala sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas beserta Rasul sampai di satu tempat namanya dekat Azwaza. Nazala, maka Rasul berhenti di tempat itu. Summa rafa'a yadayhi. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangan beliau. Mengangkat tangan beliau pada Allah sa'atan. Maka beliau berdoa kepada Allah satu waktu, satu saat, satu waktu. Summa kharra sajidah. Kemudian beliau turun nunduk sajidah bersujud. Dia berdoa sambil mengangkat tangan beliau mohon kepada Allah, maka beliau duduk bersujud. Wa maka satawilan, maka beliau diam dalam waktu yang lama. Mulai tak sujud. Setelah selesai sujud, kena semua koma. Kemudian berdiri lagi baginda Rasul. Walaupun ada sa'atan, maka beliau mengangkat tangannya satu waktu. Setelah begitu summa kharra sajidan lagi. Kemudian beliau turun sujud. Turun sujud. Fa'alahu salasan katanya. Beliau kerjakan saat semacam itu 3 kali. Yang beda. Ini betullah dekat dari Azwaja itu. Beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Dengan selesai berdoa bersujud. Oleh tak sujud. Selesai sujud maka beliau berdiri lagi. Berdoa mengangkat tangan. Kemudian beliau sujud lagi. Setelah itu lagi berdiri beliau. Kemudian sujud lagi 3 kali. Fa'alahu salasan. Beliau kerjakan 3 kali itu katanya. Pola beliau bersabda setelah selesai sujud yang ketiga. Beliau bersabda, ini sa'altu Rabbi katanya. Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhan. Wa syafa'til ummati. Aku untuk bersyafaat kepada umatku, sabda Rasul. Fa'aqtani sulusa ummati. Maka Allah memberikan aku untuk bersyafaat kepada umatku itu 1/3 umat. Munasab berbeda. Beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi ada 1/3. 1/3 dari semua umat baginda Rasul. Fahalaltu sajidan, maka aku tunduk bersujud. Bila tidak sepertelu tunduk sujud baginda Rasul. Sajidan li Rabbi syukran katanya. Aku bersujud kepada Tuhanku karena syukurku. Karena bersyukur. Yang syukur lalu setidak yang memberikan syafaat kepada umatnya 1/3 umat beliau.
Setelah sujud yang pertama, summa rafa'tu ra'si sabdana. Kemudian aku mengangkat kepala. Fasa'altu Rabbi, maka lagi aku minta kepada Tuhan itu untuk memberikan syafaat, minta izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Minta yang kedua kalinya, li ummati, bagi umatku, fa'atoni sulusa ummati. Yang kedua itu juga diberikan lagi sepertiga. Jadi pertama diberikan sepertiga, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan kepada umatnya. Pertama sepertiga, lagi yang kedua ini sepertiga lagi. Fahadil tu sajidah, katanya, maka aku tunduk lagi sujud. Li Rabbi syukran, aku sujud kepada Tuhan pada bersyukur katanya. Setelah syukur yang kedua, summa rafa'tu ra'si lagi. Kemudian baginda Rasul mengangkat kepalanya, mohon lagi kepada Allah untuk diizinkan memberi syafaat kepada umat beliau. Fas'altu Rabbi li ummati, katanya, maka aku mohon kepada Tuhanku bagi umatku. Fa'aqanis sulusal akhirah, katanya, maka yang ketiga diberikan sepertiga yang lain. Jadi pertama sepertiga. Yang ketiga bertiga, habis semuanya. Jadi semua umatnya baginda Rasul mendapat syafaat nanti dari kiamat. Jadi setiap diberikan sepertiga, beliau sujud syukur. Memang sujud syukur ini sekali. Syaratnya hanya 3 rukun. Pertama berniat, yang kedua adalah sujud 1 kali, dan setelah itu kita salah. Bahasa para ahli fikih, telur rukun sujud syukur. Disebutkan bahwa memang syarat sembahyang lebih daripada suci dari 2 hadas, lagi menutup aurat dan menghadap kiblat. Inilah yang nampak sujud syukur. Soalnya konteks, mungkin jaga anda ini. Rasanya begitu, baru kita fikir begini. Dalam keadaan suci dari 2 hadas, sudah ada yang ketepuk mendapat hikmah di pantat wudhu, menutup aurat, mau sujud menghadap kiblat. Itu 1 kali. Salah. Baru berniat dan sujud sekali dan salah. 3 rukunnya. Niat, sujud 1 kali dan salah. Syaratnya adalah menutup aurat, suci dari 2 hadas, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kita semula. Setelah diberikan sepertiga yang terakhir, faharidtu sajidan li Rabbi, maka aku tunduk, sabda Rasul, sujud kepada Tuhanku. Syukur lalu setijah malik